Kembali di Prime Market Highlight pemirsa. Pemerintah mendorong pemanfaatan susu segar produksi peternak lokal sebagai penopang utama program makan bergizi gratis. Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menyebut kebutuhan susu segar untuk program MBG sangat besar, khususnya bagi anak-anak sekolah, ibu hamil dan ibu menyusui. Oleh karena itu pemerintah ingin memastikan pasokan tersebut bisa dipenuhi dari produksi peternak dalam negeri. Ketersediaan susu berkualitas tinggi yang dihasilkan secara berkelanjutan diakui menjadi salah satu kunci keberhasilan program MBG. Untuk itu ekosistem peternakan dari hulu ke hilir harus diperkuat, mulai dari penyediaan bibit unggul hingga jaminan pakan yang bernutrisi. Sudaryono memastikan pentingnya mendampingi peternak agar mampu memproduksi susu secara konsisten dan memenuhi standar kualitas. Dengan demikian, susu segar bisa langsung disalurkan ke koperasi, industri atau bahkan ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di desa dan kecamatan. Dengan adanya MBG kan men-trigger produksi susu dalam negeri, ya, baik itu dinas maupun masyarakat. Dan di Batu Raden ini kan ada produksi oleh dinas, oleh kementerian kan 7.000 liter. Saya tadi semalam juga sudah ketemu dengan beberapa pihak, khususnya bagi pemerintah daerah di Kabupaten Banyumas. Bahkan nih ada teman-teman dari Cilacap sudah kita panggil. Intinya saya minta 7.000 itu kalau bisa diserap MBG semua. Nanti terkait harga kan tentu ada diakali, apakah mungkin nggak perlu pakai botol, botolnya aja udah mahal kan. Mungkin pakai bantal plastik ya, terus pakai, tinggal diakali aja ya. Yang penting itu intinya adalah anak-anak kita. Badan Gizi Nasional terus bekerja keras mengejar target 20 juta penerima manfaat program makan bergizi gratis sebelum perayaan Hari Ulang Tahun ke-80 Indonesia. Hingga 3 Agustus 2025, Badan Gizi Nasional mencatat jumlah penerima manfaat program MBG mencapai 7,87 juta orang. Badan Gizi Nasional terus bekerja keras mengejar target 20 juta penerima manfaat program makan bergizi gratis sebelum perayaan Hari Ulang Tahun ke-80 Indonesia pada 17 Agustus 2025. Strategi percepatan dilakukan dengan pemendekan waktu verifikasi serta penempatan kepala SPPG lebih awal di lokasi prioritas. Hingga 3 Agustus 2025, Badan Gizi Nasional mencatat sebanyak 2.871 unit sentra pelayanan pangan dan gizi atau SPPG di seluruh Indonesia telah aktif dengan jumlah penerima manfaat program MBG mencapai 7,87 juta orang. Badan Gizi Nasional menargetkan pada 10 Agustus mendatang, jumlah SPPG akan meningkat menjadi sekitar 5.204 unit dan total penerima manfaat akan menembus angka 15 juta orang. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Pemirsa, PT Pupuk Indonesia Persero telah menjalin kerjasama kemitraan strategis dengan Petronas Chemical Group Berhad. Direktur Utama PT Pupuk Indonesia Persero, Rahmat Pribadi mengatakan, kemitraan strategis ini menjadi bukti nyata perseroan dalam mendukung ketahanan pangan nasional. PT Pupuk Indonesia Persero telah menjalin kerjasama kemitraan strategis dengan Petronas Chemical Group Berhad melalui penandatanganan kelanjutan nota kesepahaman. Selain itu, kedua perusahaan ini juga telah menyepakati studi kelayakan bersama untuk pengembangan teknologi pabrik metanol. Direktur Utama PT Pupuk Indonesia Persero, Rahmat Pribadi mengatakan, kemitraan strategis ini menjadi bukti nyata perseroan dalam mendukung ketahanan pangan nasional dan regional, berdaya saing, serta selalu berupaya mewujudkan ketahanan pangan di skala regional. Indonesia. Jadi ini sebuah kolaborasi tidak hanya untuk memperkuat ketahanan pangan negara masing-masing, tapi hopefully juga regional. Dan tidak hanya ketahanan pangan, tapi juga ketahanan industri. Makanya tidak hanya yang berhubungan dengan pupuk, tapi juga berhubungan dengan metanol dan chemical lainnya. Rahmat menambahkan adanya jalinan mitra strategis dengan Petronas Chemical Group Berhad diharapkan dapat mengurangi ketergantungan impor dan mendorong kemandirian energi nasional. Jakarta, Riki Anwar di IDX Channel. Selanjutnya, pemirsa, Badan Pusat Statistik mencatat terjadi kenaikan harga beras sebesar 2,71% pada Juli 2025. Ya, adapun di tingkat eceran naik dari 15.072 per kilogram menjadi 15.276 per kilogram.
Badan Pusat Statistik mencatat terjadi kenaikan harga beras di tingkat grosir, penggilingan, dan eceran, di mana rata-rata sebesar 2,71% pada Juli 2025. Berdasarkan kualitas beras di penggilingan, beras premium naik 1,93% secara bulanan dan naik 2,14% secara tahunan. Sedangkan beras medium naik 3,07% secara bulanan dan naik 5,96% secara tahunan. Rata-rata harga beras di penggilingan pada bulan Juli 2025 secara total adalah naik 2,71% secara month-to-month dan naik sebesar 4,14% secara year on year. Dan jika kita pilah menurut kualitas beras di penggilingan, maka beras premium naik 1,93% secara month-to-month dan naik 2,14% secara year on year. Adapun harga beras di tingkat penggilingan mengalami kenaikan dari Rp12.994 per kilogram menjadi Rp13.346 per kilogram. Beras di tingkat grosir dari Rp13.979 per kilogram menjadi Rp14.202 per kilogram. Serta di tingkat eceran dari Rp15.072 per kilogram menjadi Rp15.276 per kilogram. Tim Liputan IDX Channel. Ya, ada kenaikan harga beras begitu ya berdasarkan data BPS. Tentunya ini bisa jadi fakta baru yang ditemukan di lapangan bahwa akhirnya masyarakat sepertinya semakin kesulitan ya, Vin, di tengah daya beli yang memang belum begitu kembali ke level optimal. Tapi ternyata harga kebutuhan pokok seperti beras ini mengalami kenaikan. Kita harapkan memang berbagai upaya oleh para pemangku kepentingan ini bisa dilakukan untuk menjaga kestabilan harga beras agar kemudian masyarakat ya bisa menghitung-hitung lah bagaimana kemudian pengeluaran untuk kebutuhan pokoknya bisa tercukupi. Benar sekali Fajar, di tengah harga beras naik dan kepercayaan masyarakat juga sedang berkurang ya akibat kasus terkait beras kemarin. Jadi mungkin banyak sekali ya beban masyarakat sepertinya. Dan semoga saja Indonesia bisa cepatnya swasembada pangan agar kestabilan harga beras tadi bisa terjangkau bagi seluruh masyarakat Indonesia. Betul sekali, itu yang menjadi harapan kita semua pemirsa. Dan dari informasi soal kenaikan harga beras tadi, pemirsa, kita bergeser ke informasi mancanegara, di mana OPEC Plus akan menambah produksi minyak sebanyak 548.000 barel per hari di September 2025. Ya, informasi selengkapnya usai jeda berikut ini.